Semangat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang eksplorasi wisata pesisir. Terima kasih yang sudah hadir di kelas maupun yang melalui virtual, melalui Zoom. Yang di Zoom apa kabar? Baik. Yang di sini sehat semua? Prodi kita Prodi Pariwisata Bahari. Sebelum kita mulai, biar semangat. Jadi kalau saya teriakan pariwisata bahari, kemudian dijawab, hebat, wajib kita jaga. Setuju? Kita coba ya. Pariwisata bahari. Hebat, wajib kita jaga. Tepuk tangan semuanya. Ya. Materi hari ini tentang Indonesian Coastal Marine Tourism. Bagaimana kita melakukan pengembangan atau development dan prospeknya akan seperti apa. Ya. Jadi kalau kita lihat wilayah kita, nah, kalau kita lihat wilayah perairan kita dari mulai ujung Aceh sampai ujung Papua, ini kita bagi menjadi 5 region. Ini dengan karakteristik yang masing-masing berbeda. Di region 1 sama 2 itu pengaruh dari Samudra India atau Indian Ocean begitu kuat. Biasanya gelombangnya cukup tinggi, arusnya cukup tinggi. Kemudian juga biotanya nanti akan berbeda dengan di region yang lain. Kemudian region 3 itu masuk kategori alur laut kepulauan Indonesia, sehingga bisa jadi itu akan ada armada-armada internasional yang bisa lewat seperti itu. Kemudian juga sama region keempat, ini juga punya arus yang kuat. Dan yang kelima di region yang dekat dengan Papua. Masing-masing punya karakteristik. Kalau yang 5 dengan 4 itu sangat dipengaruhi oleh Pacific Ocean. Nah, dari Pasifik dengan Indian itu punya karakter yang berbeda dan kemudian semuanya bertemu di wilayah perairan Indonesia. Nah, dulu pengelolaannya itu masih pengelolaan sektoral. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan bagaimana sih mengelola wilayah pesisir, ada 2 pendekatan. Pertama pendekatan sektoral, yang kedua pendekatan terpadu atau melakukan penilaiannya secara komprehensif. Gitu. Kelemahan dari pengelolaan sektoral itu biasanya sering terjadi overlap atau terjadi kepentingan masing-masing menginginkan kepentingan masing-masing gitu. Sehingga wah ini pengennya dijadikan sebagai industri. Dibangun saja industri tanpa memperhatikan aspek yang lain. Padahal di situ mungkin punya potensi untuk wisata misalkan ya, punya potensi untuk pengembangan perikanan, punya spot untuk diving, kawasan mangrove-nya bagus gitu. Tapi karena kepentingan sektoralnya melihat bahwa ini ekonomi akan bagus kalau dijadikan pelabuhan. Wah, kemudian mangrove-nya dibabat habis jadi pelabuhan. Nah, itu pendekatan sektoral. Oke. Jadi kalau pendekatan sektoral tadi banyak konflik akhirnya, masing-masing dengan kepentingannya masing-masing. Maka kemudian muncul bagaimana agar wilayah pesisir ini dikelola secara terpadu. Yang mau bikin pelabuhan, boleh industri pelabuhan. Yang mau mengembangkan wisata, boleh. Tapi diatur berapa kapasitas pelabuhannya, berapa kapasitas wisatanya, sehingga satu sama lain tidak mengganggu dan tidak terganggu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kenapa harus dilakukan pendekatannya secara terpadu? Karena kita lihat, ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan, ada ancaman terhadap pantai dan laut atau terhadap wilayah pesisir. Kita punya habitat misalnya terumbu karang, tempat memijahnya ikan. Kalau wisata nanti bisa dijadikan sebagai spot untuk kegiatan diving. Nah, kita punya spot diving yang banyak, bisa kita promosikan.
Kalau ada yang mau diving tapi nggak bisa diving, berarti nanti lulusan dari pariwisata bahari harus menjadi guide-nya, menemani yang diving. Makanya wajib punya sertifikat. Karena kalau nggak punya sertifikat, tidak bisa jadi guide untuk divingnya, gitu kan ya. Nah, tapi terumbu karang ancamannya, kalau tadi pengelolaannya tidak terpadu, kita punya ancaman di terumbu karang eutrofikasi, kemudian sedimentasinya tinggi. Kalau sedimentasinya tinggi, maka kemudian mengakibatkan terumbu karangnya menjadi rusak. Kemudian juga penangkapan ikan yang merusak. Kadang-kadang terumbu karangnya diambil, dijadikan souvenir, hiasan, dan lain sebagainya. Lama-lama jadi rusak, kemudian spot divingnya hilangkan seperti itu. Kemudian juga ada lahan basah, dijadikan reklamasi, kemudian padang lamun, ada endapan, dan lain sebagainya. Jadi ini kurang lebih ada beberapa hal yang menjadi ancaman utama di wilayah pesisir. Kalau kita mau mengembangkan pesisir sebagai kawasan wisata, maka ini harus dicari caranya agar tekanan-tekanan terhadap wilayah pesisir seperti ini itu bisa ditekan. Gitu ya. Dan harus ada penilaian setiap saat. Nah, jadi selain harus bisa diving, mahasiswa pariwisata bahari juga harus bisa menilai dan mengukur bahwa spot-spot seperti ini itu akan terjaga agar kegiatan wisatanya bisa berkelanjutan. Lanjut. Nah, keterpaduannya yang pertama ekologinya harus berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada social sustainability. Yang ketiga, economical sustainability, dan yang keempat, technical sustainability. Maksudnya adalah ketika nanti kita mau mengembangkan satu kawasan pesisir menjadi satu kegiatan, terutama wilayah wisata, maka harus dicek berapa luasan wisata yang bisa dikembangkan untuk menampung sekian banyak orang yang kira-kira akan datang. Kalau yang datang itu melebihi kapasitas, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan ekologi. Kalau ekologinya rusak, bukan hanya ekologinya yang tidak berkelanjutan, tapi kegiatan wisatanya juga tidak akan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, social sustainability. Kawasan ini mau dijadikan sebagai wisata, kita melibatkan masyarakat setempat atau enggak. Gitu. Jangan sampai kita punya ide, tapi masyarakat misalnya menjadikan kawasan tersebut sebagai daerah konservasi. Nggak bisa kalau nanti terganggu gitu kan. Maka kita harus melibatkan masyarakat setempat. Bagaimana kalau kawasan ini kita jadikan sebagai daerah untuk surfing, daerah untuk mancing di laut, misalkan setuju atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya setuju bisa dilaksanakan. Kalau tidak setuju, kalau masyarakat masih ada yang punya kepentingan yang lain, maka akan terjadi konflik, kemudian kegiatan pun tidak akan berkelanjutan. Atau yang kedua, ketika kawasan wisata itu dikembangkan, kan akan banyak yang datang tuh. Kira-kira yang datang itu akan mengakibatkan konflik atau tidak? Kasus misalnya beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada turis-turis dari Eropa Timur datang ke Bali bikin masalah. Ya, kan jadi konflik sosial tuh. Gitu. Untung cuma 1-2, tapi kalau konflik ini terus berkembang, nah ini juga akan jadi masalah. Jadi benar-benar harus diatur. Kemudian juga economical sustainability. Kalau kawasan wisata itu mau kita kembangkan, dihitung kira-kira secara ekonomi akan menguntungkan atau tidak. Kalau merugikan ya nggak bisa dilanjutkan gitu. Maka kegiatan-kegiatan wisatanya yang atraktif itu yang dibutuhkan. Kira-kira apa nih kebutuhan masyarakat gitu. Dan yang terakhir, technical sustainability. Kalau kita mau membuat bangunan, mau membuat daerah kulinernya, kemudian kawasan untuk jadi penginapannya, nah itu pun harus dengan menggunakan infrastruktur yang environmental friendly gitu, seperti itu, biar tidak merusak, kurang lebih seperti itu. Contoh misalnya kita melihat di Sulawesi Selatan ada Pulau Selayar. Orang datang tuh dari Jakarta, dari mana-mana ingin menikmati indahnya Pulau Selayar. Pelabuhannya dijadikan sebagai tempat untuk santai. Kemudian juga ada wisata mancing. Kemudian ada maritim museum dan lain sebagainya. Ini contoh. Nah. Kemudian
di Geopark Ciletuh di Jawa Barat. Orang datang berbondong-bondong ke sini, kita bisa melihat ternyata kapasitasnya begitu luas sehingga orang pun datang ke sini. Nabila, kira-kira kalau melihat daerah seperti ini, ada ide apa untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata bahari? Ada gunungnya, ada air terjunnya, ada village-nya, ada pantainya. Oke, cottage sudah ada. Apa kira-kira yang belum ada? Kulinernya. Orang datang pasti butuh makan. Kira-kira kuliner seperti apa yang bisa dikembangkan? Maka kalau kita ingin melihat ada aspek social sustainability, kuliner-kuliner khas daerah tersebut, itu bisa diperkenalkan di sini. Gitu kan, bisa dikemas. Gitu. Itu contoh salah satunya. Nih, kemudian di Jawa Timur, ada kawasan mangrove yang lumayan luas, ada trekkingnya seperti ini, orang bisa jalan menikmati keindahan mangrove. Bahkan di Cina, di Guangxi, itu kawasan mangrove-nya sekitar 5.000 hektar, mangrove-nya pendek-pendek. Jadi kalau kita jalan di atas pohon mangrove, sepanjang mata memandang, itu luasannya mangrove, dan penduduknya menikmati ekonomi dari kawasan wisata mangrove. Happy mana happy? Kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di kawasan ini? Bisa mengembangkan penginapan, terus juga menambah kuliner. Selain itu? Ditambah perahu-perahu untuk menyusuri. Oke, perahu bisa ditambahkan dan bisa dijadikan sebagai spot untuk mancing. Karena ini kawasan yang kaya dengan biotanya. Ini kan ada asosiasi biotanya, kemudian kita juga bisa ngasih makan, gitu. Karena kan enak ngasih makan biota yang ada di sini, mancing dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Ini, nah kalau yang wilayah yang lain kita lihat terumbu karangnya di Derawan, di Raja Ampat. Pasti saya yakin kalau lihat foto ini diving gitu kan ya, seperti itu. Maka bisa dibuat spot-spot diving yang baik, yang bagus. Tapi yang paling penting adalah di sini juga bisa mengembangkan bisnis traveling wisata. Jadi kalau misalnya siapa tadi namanya? Ferdi tinggal di Jakarta. Oh, jauh dari Raja Ampat. Nggak seperti itu. Tapi Ferdi bisa mengembangkan bisnis traveling Jakarta to Raja Ampat dengan beberapa fasilitas, misalnya kegiatan diving, kegiatan snorkeling, kegiatan lainnya, tapi pusatnya di Jakarta. Nah, ini kan ada perpindahan dari satu tempat ke tempat tujuan wisatanya. Gitu. Tuh. Kemudian juga ini untuk scuba diving, snorkelingnya, contohnya. Nah, ini juga di Maluku, kita bisa lihat, indah ya Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat dari foto-foto ini, ternyata masih banyak potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan, yang kalau kita lihat secara sepintas, itu belum begitu optimal dimanfaatkan. Jadi ini peluang buat alumni pariwisata bahari. Tinggal bagaimana, jadi prospeknya kan bagus. Tinggal bagaimana kita ingin mengembangkannya. Nah, kalau bisa ada ide-ide yang out of the box, tapi tadi tetap memperhatikan keseimbangan ekologi, keseimbangan sosial, keseimbangan ekonomi, dan keseimbangan secara fisiknya, infrastrukturnya. Tapi idenya harus out of the box gitu. Jangan yang sudah-sudah ada gitu kan ya. Itu. Ini juga sama di Morotai, ada orang lihat mancing, wisata mancing, ikannya besar-besar. Di Bali juga sama, sudah umum. Nah, semuanya ada body rafting, sea kayaking, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting, kalau kita mengembangkan wisata bahari, harus bisa memberikan impact terhadap ekonomi, sosial, culture, dan environmentalnya. Ini harus seimbang. Jangan sampai, oh ini ekonominya menguntungkan, tapi masyarakat setempatnya hanya jadi penonton. Lingkungan rusak, berarti tidak seimbang. Jadi tiga ini tetap harus diperhatikan. Idenya harus out of the box, tapi tiga dimensi ini harus seimbang. Karena satu sama lain akan saling
mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi, peluang dan ancamannya, maka seperti ini. Kalau kita mengembangkan wisata pesisir atau wisata bahari, akan ada cash masuk untuk daerah setempat. Kan orang datang makan di situ, makanya potensi daerahnya harus dikembangkan. Sehingga benar-benar bermanfaat untuk daerah tersebut. Kemudian juga pemerintah dapat pajak. Kemudian masyarakat mendapatkan pekerjaan. Jadi bisa meng-create pekerjaan atau generating employment. Tapi ada juga ancaman. Kalau yang datang banyak, ya, kemudian nggak ada kulinernya, kemudian alat scuba divingnya kurang, maka permintaan menjadi lebih tinggi daripada barang, maka akan terjadi inflasi. Orang rebutan buat makan, harga makanan bisa naik. Nah, ini juga jadi ancaman, sehingga harus bisa diukur kira-kira kapasitasnya untuk berapa orang, dan kalau pengunjung itu butuh makanan, berapa banyak kuliner yang harus disiapkan gitu. Kemudian juga bisa terjadi kebocoran atau kerusakan, dan kemudian bisa ada gangguan terhadap lokal populasi. Nih, kemudian dari aspek social culture seperti apa? Dari aspek sosial bisa membuat pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya, yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan yang masa lalu. Misalnya dulu ada orang datang untuk melihat ikan paus, tapi tradisional gitu. Ini bisa kita create, melihat pausnya menjadi lebih atraktif gitu. Kalau dulu hanya orang sedikit saja yang punya keterampilan untuk memanggil paus. Nah, kira-kira gimana caranya biar paus itu datang? Ini contoh ada di, ya sedikit lagi ya. Contoh misalnya di Gorontalo, itu ada kawasan wisata memanggil paus. Itu secara tradisional masyarakat bisa istilahnya itu airnya dibunyikan, tiba-tiba paus datang. Nah, ini harus dipelajari. Jadi pekerjaan baru. Gimana caranya mendatangkan si ikan paus, itu contoh aja. Kemudian juga bisa meningkatkan standar hidup masyarakat di situ, terutama masyarakat pinggirannya yang tadi tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Kemudian juga bisa mengembangkan identitas budayanya. Kayak Korea kan jualan budayanya luar biasa. Nah, harusnya kita juga bisa melalui konsep wisata. Tapi ancaman juga ada. Karena nanti akan banyak orang bermigrasi atau datang dari luar. Bisa jadi orang juga nyari pekerjaan di situ. Kita harus pertimbangkan masyarakat setempat yang harus diutamakan. Kemudian juga nanti akan masuknya budaya-budaya dari luar ke situ, gitu kan ya. Dari kota, dari Jakarta tiba-tiba datang ke daerah terpencil, padahal daerah tersebut indah, membawa budaya baru. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, gitu kan ya. Dan terakhir, dari aspek ekologi atau lingkungan, keuntungannya atau peluangnya itu akan ada kawasan konservasi kalau kita melihat pariwisata bahari. Karena wisata itu sangat erat dengan konservasi. Dan itu akan menjadi edukasi buat masyarakat. Kalau kawasan itu jadi kawasan konservasi, masyarakat juga ingin menjaganya, kan ya, seperti itu. Kemudian juga yang tadinya kawasan konservasi itu identik bertentangan dengan ekonomi. Nah, kalau kawasan konservasi itu kita jadikan sebagai kawasan wisata, maka kawasan konservasi akan menjadi sumber ekonomi atau sumber keuangan. Tapi ancamannya juga ada. Semakin banyak orang datang, mungkin akan semakin banyak polusi. Kalau di Pangandaran, bentar lagi tahun baru nih, beres musim liburan, itu sampah di mana-mana. Ya. Nah, ini juga jadi ancaman. Gimana caranya orang datang tapi nggak ada sampah. Maka pengelola kawasan wisata harus memberikan edukasi. Tidak boleh buang sampah sembarangan, atau tidak boleh ada plastik di situ, atau mungkin menyiapkan tempat sampah yang banyak.
Kemudian juga semakin banyak orang datang, diinjak-injak tanahnya, mungkin akan terjadi erosi. Atau semakin banyak dibuat bangunan untuk penginapan, mungkin akan terjadi gangguan seperti nanti akan menjadi erosi. Dan yang tidak kalah pentingnya, mungkin organisme yang ada di situ, itu juga akan terganggu. Maka kita juga harus punya perikehewanan. Ya. Bagaimana orang datang tapi tidak mengganggu organisme, kawasan wildlife-nya tetap terjaga. Nah ini jadi PR buat kita. Bagaimana mengembangkan kawasan wisata bahari yang berkembang banyak, banyak pengunjung datang, kegiatan atraktifnya hidup, tapi tadi secara lingkungan, ekologi tetap seimbang, ekonomi seimbang, dan secara sosial juga seimbang. Maka ini nanti harus dijawab. Ini jadi PR buat mahasiswa. Bagaimana mengembangkan kawasan wisata bahari yang berkelanjutan, yang senantiasa menjaga keseimbangan ekologi atau lingkungan, keseimbangan ekonomi, dan keseimbangan sosial. Jadi kata kuncinya harus seperti ini. Terus ke bawah. Jadi PR buat pertemuan yang akan datang ya. Kita tutup sampai di sini. Pariwisata bahari. Hebat, wajib. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.